Stop ya, jangan ambil pinjaman online dulu sebelum nonton video ini. Banyak orang nyesel karena salah pilih aplikasi dan ujungnya malah bunganya mencekik. Hari ini gue bakal kasih daftar aplikasi 10 pinjaman online bunga rendah yang terdaftar di OJK dan peluang ACC-nya besar. Selain itu, di sini gue akan memberikan tips ya agar pinjaman kalian mudah di ACC. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di sini gua akan selalu memberikan info seputar pinjaman online ya, yang OJK ataupun yang tidak berbasis OJK, mulai dari yang bunganya paling rendah dan juga yang gampang banget cairnya. Jika channel ini membantu kalian dalam mencari pinjaman online, kalian bisa subscribe channel ini ya, karena gratis dan juga tidak merugikan kalian. Disclaimer ya, pinjaman online itu untuk solusi darurat saja. Jangan jadikan pinjaman online sebagai sumber pemasukan ataupun untuk gaya hidup kalian. Pastikan juga kamu mempunyai penghasilan ya, jadi sebelum jatuh tempo kalian bisa membayar angsuran pinjamannya. Bunga rendah bukan berarti gratis ya, tidak mungkin gratis karena pinjol itu mahal. Kenapa mahal? Karena pinjol itu tidak mempunyai jaminan, tanpa survei dan resiko gagal bayar itu sangat tinggi. Ya kalian bisa tahu sendiri ya, pinjol saat ini hanya butuh KTP kalian dan verifikasi wajah, maka pinjaman kalian akan langsung di ACC. Tapi tenang, masih ada beberapa pinjaman online yang bunganya rendah dan manusiawi. Untuk daftar aplikasi pinjol bunga rendah terbaru 2025 adalah aplikasi Watas. Nah, aplikasi Watas ini bunganya turun ya, mulai dari 0,3% saja per harinya. Untuk limit yang diberikan oleh aplikasi yang satu ini hingga 50 juta rupiah. Dan setahu gue aplikasi yang satu ini mempunyai fitur pinjaman fleksibel. Nah, pinjaman fleksibel ini udah pernah gue jelasin berkali-kali ya. Buat kalian yang belum mengetahuinya, pinjaman fleksibel adalah limit kalian bisa dicairkan berkali-kali. Misal ada 5 juta, pertama kalian mencairkan senilai 1 juta dan di hari berikutnya masih bisa mencairkan pinjamannya lagi. Tapi setahu gue untuk pinjaman yang ketiga itu tidak bisa ya, karena kalian harus melunasi 2 pinjaman yang di awal terlebih dahulu. Untuk tenornya, dia memberikan hingga 12 bulan dan paling rendahnya 6 bulan saja. Menurut gua aplikasi yang satu ini sangat gampang banget cairnya ya. Jadi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, kalian coba aja aplikasi yang satu ini. Dan ada tipsnya juga ya, nanti gua akan berikan tipsnya di akhir video supaya pinjaman kalian mudah di ACC. Yang selanjutnya ada aplikasi Julo. Aplikasi Julo adalah aplikasi pinjaman online juga dan dia memberikan limitnya hingga 50 juta rupiah. Dan bisa lihat di sini ya. Untuk tenornya dia memberikan 12 bulan juga. Untuk pengajuannya mudah ya, isi email, isi KTP, dan isi data diri kalian. Nah, yang paling menarik dari aplikasi yang satu ini adalah bunganya ya, yaitu bunganya mulai dari 0,1% saja per harinya. Nah, aplikasi Julo ini termasuk yang paling rendah di antara yang lainnya, jadi kalian bisa coba aplikasi yang satu ini. Selain ada fitur pinjaman tunai, di aplikasi Julo juga bisa bayar cicilan ya, ataupun tagihan online. Nah, kalian bisa bayar tersebut menggunakan cicilan di aplikasi Julo. Yang ketiga, di sini ada aplikasi Alobank. Alobank sebenarnya berbasis M-Banking ya, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online. Cara membukanya itu gampang banget ya, kalian buka rekening aja untuk aplikasi Alobank, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Nah, untuk aplikasi yang satu ini, walaupun kredit skor kalian jelek, masih bisa mencairkan pinjamannya. Karena gue juga pernah mencairkan dari aplikasi pinjaman online yang satu ini. Nah, di situ gue ngajuin pinjamannya di saat kredit skor gue jelek, gue mendapatkan limitnya 1.200.000 rupiah dan pinjaman gue di ACC. Nah, buat kalian yang pernah menonton video gue pasti tahu ya, gue pernah mencairkan dari aplikasi pinjaman online yang satu ini. Untuk yang keempat, di sini ada Bank Saku. Bank Saku sama seperti Alobank ya, yaitu berbasis M-Banking. Tapi dia menyediakan fitur pinjaman online juga. Dan yang menariknya di sini bayar kris bisa dicicil. Contoh jika kalian ke warung, kalian membeli rokok dan di warung itu ada pembayaran melalui kris ya, kalian bisa gunain Bank Saku dan menyicil pembayaran tersebut. Nah, ini cocok banget ya buat keadaan mendesak. Untuk tenornya juga lama ya, sampai 24 bulan. Nah, jika tenornya lama sudah pasti angsurannya juga akan ringan. Limitnya dia memberikan limit hingga 30 juta rupiah. Kalian bisa ubah semua transaksi jadi cicilan. Nah, untuk bunganya dari aplikasi yang satu ini cukup rendah ya. Nah, kalian bisa lihat di website sebelum kalian melakukan pinjaman. Di sini ada simulasikan cicilan. Contoh di sini gue minjam senilai 1 juta rupiah.
memilih jangka waktu 24 bulan dan bunganya 2%. Bahkan yang menariknya biaya adminnya gratis dan biaya layanannya juga gratis ya. Untuk biaya admin ini maksudnya jika kalian minjem 1 juta yang diterima di rekening kalian senilai 1 juta rupiah juga tanpa potongan. Oke, di sini kita langsung hitung aja untuk biaya estimasi cicilannya yaitu senilai Rp61.000 saja per bulannya. Nah, ini termasuk dibilang terjangkau ya. Jadi walaupun pinjamannya besar, nah misal 10 juta nih, kita langsung hitung aja. Untuk 24 bulannya maka harus bayar per bulan Rp616.000. Jadi buat kalian yang sedang mencari pinjaman online, cus saja download aplikasi Bank Saku ini. Selanjutnya ada aplikasi yang banyak banget jadi perbincangan orang-orang karena gampang banget nyairinnya, yaitu aplikasi EasyCash. Aplikasi yang satu ini memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah dan juga pinjamannya fleksibel ya. Untuk bunganya sendiri mulai dari 0,01% saja per harinya. Tapi ada minusnya, yaitu minusnya kalian bayar per 15 hari bukan per bulan. Tapi buat kalian yang melakukan pinjaman online di aplikasi yang satu ini, gue tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar ya. Karena sehari aja telat bayar, DC dari aplikasi yang satu ini akan meneror kalian. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian pastiin dulu kalian punya pemasukan agar kalian bayarnya tidak bingung. Nah, untuk aplikasi yang satu ini walaupun kredit skor kalian jelek masih bisa mencairkan pinjamannya. Yang keenam di sini ada aplikasi Akulaku. Akulaku tidak hanya marketplace ya. Karena banyak orang tahu aplikasi Akulaku adalah aplikasi berbelanja yang bisa kalian bayar dengan cicilan ataupun tenor yang disesuaikan oleh aplikasi yang satu ini. Nah, aplikasi yang satu ini bisa mencairkan pinjaman kalian juga ya, yaitu pinjaman kilat. Limitnya hanya 15 juta rupiah saja paling tinggi. Dan untuk bunganya juga bisa dibilang rendah ya, tapi menurut gue paling rendah itu aplikasi EasyCash dan juga aplikasi Julo. Menurut pengalaman pribadi gue juga, aplikasi yang satu ini walaupun kredit skor kalian jelek masih bisa mencairkan pinjamannya. Tapi minusnya hanya limitnya aja yang kecil ya. Gue malah mendapatkan limitnya senilai Rp300.000 saja. Tapi itu kalau keadaan mendesak pasti ngebantu banget ya. Jadi cari aja yang gampang banget cairnya, bukan masalah bunga rendah ataupun yang lainnya. Percuma bunganya rendah, tapi saat kalian mengajukan pinjaman online selalu ditolak. Yang ketujuh di sini ada aplikasi Neobank. Aplikasi Neobank sama seperti Bank Saku ataupun Alobank, dia adalah aplikasi yang berbasis m-banking ya, tapi dia juga menyediakan fitur pinjaman online. Untuk membuka fitur pinjaman online-nya juga gampang banget ya. Di sini gue sudah terbuka karena gue pernah melakukan pinjaman online di aplikasi yang satu ini ya. Nah, untuk kalian ingin membuka, kalian tinggal buka rekening aja, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Dan untuk aplikasi yang satu ini memberikan limit yang besar ya, hingga 100 juta rupiah. Untuk kredit skornya jelek masih bisa mencairkan pinjamannya juga. Ini walaupun gue masih mempunyai tunggakan di satu aplikasi, bahkan belum bayar sampai sekarang, tapi dia masih memberikan limit yang cukup besar yaitu senilai Rp2.100.000. Untuk bunga hariannya juga rendah ya, mulai dari 0,155% flat. Nah, flat ini berarti tidak ada biaya tambahan di dalam angsuran lainnya ya. Jadi misal angsurannya 100.000, maka sampai akhir itu flat guys, 100.000 terus. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah riwayat pinjaman gua. Kalian bisa lihat di sini. Pertama senilai 1.500.000 dan Rp500.000. Nah, ini gampang banget ya. Walaupun kalian baru membuka rekening, maka pinjaman kalian akan di ACC. Yang penting kalian mengisi datanya itu benar-benar sesuai dengan data diri kalian. Yang selanjutnya di sini ada aplikasi Kredivo. Kata orang sih ini susah banget nyairinnya ya. Kata gue sih enggak, karena gue pernah mencairkan pinjaman online yang satu ini. Yang penting kalian saat pengisian data itu tidak ada yang dibuat-buat dan data dirinya sesuai dengan KTP kalian, maka pinjaman kalian akan mudah banget di ACC-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya bahwa gue pernah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini, meminjam senilai kurang lebih Rp400.000 dan bayarnya senilai Rp460.000. Jadi buat kalian yang bilang Kredivo itu susah banget buat nyairinnya, itu hoax ya. Karena menurut pengalaman pribadi gue ini gampang banget nyairinnya asal kalian pengisian datanya benar. Yang ke-9 ada aplikasi Ada Kami. Ada Kami menyediakan pinjaman digital ya. Dia memberikan limitnya hingga 80 juta rupiah dan yang sudah pasti dia berbasis di OJK. Nah, di sini ada penjelasan untuk bunganya ya. Dia memiliki tenor hingga 12 bulan.
Bunganya hanya 3% saja per bulannya, itu lumayan rendah ya dibanding pinjol pada umumnya. Nah, ini ada simulasi cicilan. Misal kalian minjem 3 juta, terkena biaya layanan dan segala macam. Jadi kalian harus membayarnya senilai Rp3.795.000. Dan untuk angsurannya kalian harus bayar Rp540.000 untuk 6 bulan. Nah, aplikasi yang satu ini gampang banget kok nyairinnya. Jadi buat kalian yang butuh rekomendasi, ini adalah aplikasi yang gampang banget cairinnya. Nah, untuk yang terakhir sebenarnya ini adalah aplikasi Gojek, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online. Kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada fitur GoPay Pinjam. GoPay Pinjam ini sangat rendah juga bunganya, mulai dari 0,05% per harinya ya. Ini pengajuan gue ditolak karena gue pernah telat bayar dari aplikasi GoPay Pinjam ya. Tapi jika gue ngajuin lagi nih tarik dana, maka pinjaman gue akan di ACC dan mendapatkan limit yaitu senilai Rp1 juta. Jika gue membayar per bulannya dan melunasinya, maka limit gue akan bertambah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, gue pernah mencairkan senilai Rp600.000, 3 juta, dan masih banyak lagi di sini. Jadi buat kalian yang ingin melakukan pinjaman, gunain aja aplikasi GoPay ya, dengan syarat kalian pernah menggunakan aplikasi Gojek. Nah, buat kalian yang kredit skornya rendah, jangan khawatir karena aplikasi Gojek ataupun GoPay menyediakan pinjaman dengan menjaminkan BPKB kalian, mulai dari motor dan juga mobil. Untuk motor, dia memberikan limitnya 75% dari nilai kendaraan kalian. Contoh, motor kalian harga 10 juta, maka dia memberikan limit maksimalnya senilai Rp7.500.000. Untuk tenornya panjang ya, 24 bulan dari 6 bulan paling rendahnya. Dan untuk mobil mulai dari 6 bulan hingga 48 bulan. Nah, contoh nih ya, jika meminjam menggunakan BPKB mobil senilai Rp50 juta, untuk tenor 48 bulan maka harus bayar senilai Rp1.450.000 saja per bulannya. Dan kalian bisa lihat yang di atas ini ya, 90% pinjaman akan disetujui. Nah, untuk BPKB yang dijaminkan ini tidak harus dengan BPKB atas nama kalian, bahkan atas nama keluarga sendiri itu masih bisa dicairkan pinjamannya. Jadi buat kalian yang kredit skornya jelek, butuh pinjaman dengan limit yang besar, kalian bisa gunain GoPay Pinjam dengan jaminkan BPKB. Bunga kecil belum tentu paling murah juga. Kalian bisa perhatikan mulai dari biaya layanan, biaya admin, biaya keterlambatan, dan juga tenor pinjamannya. Jika tenornya rendah ya, ataupun paling rendah itu biasanya 6 bulan ataupun 3 bulan, maka akan membebankan kalian sendiri. Nah, itulah daftar 10 aplikasi pinjaman online bunga rendah di tahun 2025 yang menurut gue gampang banget nyairinya. Jadi buat apa bunganya rendah tapi saat kalian mengajukan pinjaman selalu ditolak. Nah, untuk tips agar pengajuan kalian di ACC, yang pertama, jangan ajukan pinjaman online di banyak aplikasi dalam 24 jam. Yang kedua, gunain data valid, tidak berubah-ubah di beberapa aplikasi. Contoh di aplikasi A dan di aplikasi B, saat kalian pengisian data misal pekerjaan, tapi itu berbeda-beda ya, itu tidak boleh banget guys, karena aplikasinya sekarang memakai sistem scoring kredit otomatis. Jadi yang pastinya data diri kalian akan tersimpan rapi oleh aplikasi pinjaman online. Yang ketiga, ajukan pinjaman online di jam kerja mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Selanjutnya, gunakan nomor HP yang aktif selama minimal 3 bulan. Lebih dari 3 bulan lebih bagus lagi, tapi disarankan jangan di bawah 3 bulan. Karena di bawah 3 bulan pinjaman kalian tidak akan di ACC. Nah, mungkin sampai sini aja ya video kali ini. Jika kalian terbantu dengan video ini, kalian bisa like video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini. Karena di sini gue juga butuh dukungan dari kalian ya. Jadi buat kalian bisa subscribe channel ini jika channel ini membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.